Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa tercinta, menyambung daripada apa yang saya sampaikan di hari pertama kemarin, bahwa kita berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempergunakan waktu yang dimuliakan Allah dengan cara memperbanyak amal-amal ibadah dan amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang langsung kaitan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sama manusia. Oleh karena itu, pada hari kedua ini ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sendiri, keluarga, dan kita semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempurnaan dan beberapa fadilah yang luar biasa kepada hambanya, kepada kita semuanya, melalui tiga hal. Yang pertama adalah li syarafiz zaman, karena kemuliaan waktu yang Allah berikan sebagaimana saya sampaikan kemarin. Yang kedua adalah li syarafil makan, adalah kemuliaan yang Allah berikan pada tempat-tempat tertentu yang secara khusus memang Allah muliakan. Kita contohkan adalah bahwa musholla, masjid, majelis zikir, majelis ta'lim, majelis istighosah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka sebagaimana apa yang kita yakini, betapa bedanya kesempurnaan dan fadilah yang Allah berikan di dalam kita beramal ibadah amal soleh manakala kita laksanakan di dalam masjid. Ini tentunya akan berbeda dengan tempat-tempat lain. Apalagi beruntung sekali saudara-saudara kita sesama muslim yang sempat beribadah pada Ramadan ini di masjid yang sengaja Allah muliakan, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tentu akan pasti menjadi luar biasa kesempurnaan yang Allah berikan. Oleh karena itu, mari dalam hal mengisi ibadah dan amal soleh Ramadan ini, kita berusaha walaupun tidak sepenuhnya dengan segala aktivitas kita yang lain, kita sempatkan untuk beribadah di musholla, di masjid yang ada di sekitar kita semuanya. Yang ketiga, bahwa Allah berikan kemuliaan, kesempurnaan di dalam kita beribadah itu adalah, dan ini merupakan faktor yang paling utama, adalah li syarafil amil, artinya kesempurnaan atau kemuliaan yang Allah berikan, anugerah ini kepada orang atau hamba Allah yang beribadah itu. Lalu tentu kita bertanya, kesempurnaan yang Allah berikan kepada si amil atau yang beramal itu apa? Tentu pertama adalah al-ilmu qabla badai. Kita siapkan ilmu, kita kuasai penguasaan ilmu pengetahuan tentang ibadah yang akan kita laksanakan. Kita berpuasa insya Allah, tapi kita harus siapkan, kita harus kuasai apa ilmu-ilmu bagaimana cara berpuasa yang benar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sholat taraweh juga demikian, bagaimana ilmu kita taraweh, bagaimana caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan tentunya dengan amal ibadah dan amal-amal soleh yang lain-lain. Ini merupakan syarat utama di dalam rangka kita menuju kesempurnaan ibadah di samping tempat dan waktu itu. Para pemirsa sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita dan keluarganya di dalam melaksanakan ibadah puasa ini dan amal-amal yang lainnya di bulan Ramadan ini, kita persiapkan, kita perkuat kembali kemampuan kita untuk bagaimana mengetahui, memahami bagaimana ilmu dan cara-cara kita beribadah itu. Karena ada keterangan dari seorang yang kita kenal, ulama yang kita kenal, Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bi husnin niyah. Amal apapun yang kita lakukan akan sempurna dan berarti amal itu manakala kita dasari dengan
niat yang baik yang tentunya adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, adalah kita laksanakan amal yang kita lakukan apapun itu di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lain. Di setiap waktu kita beramal adalah bagaimana kita menempatkan dirinya, menentukan diri kita ini dalam beramal dengan penuh kesabaran. Karena bagaimanapun kita beramal perlu kesabaran, kita melaksanakan perintah Allah perlu kesabaran, meninggalkan meninggalkan larangan Allah juga adalah harus ada kesabaran. Kesabaran adalah menjadi pokok inti dalam kita beramal, beribadah menuju kesempurnaan ibadah. Dan yang keempat adalah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghindari hal-hal yang dapat merusak daripada amal ibadah atau amal soleh kita sendiri. Mana dia adalah sifat-sifat yang tercela yang ada pada diri kita, yang semua kita ini tanpa kecuali punya bibit-bibit untuk itu. Kita punya takabur, bibitnya ada. Kita punya iri, punya bibit iri. Kita punya riya, punya bibit riya. Dan semua penyakit itu bibitnya ada. Mari kita dengan Ramadan ini kita pedam, kita redam, kita tenggelamkan apa yang ada pada bibit itu, sehingga bibit biarlah tinggal bibit, tapi mudah-mudahan tidak tumbuh berkembang sehingga akan merusak amal soleh dan amal kita pada bulan Ramadan ini. Kepada Allah kita bermohon, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita di dalam beramal ini mudah-mudahan benar-benar dapat anugerah dari Allah untuk mempersiapkan ya ilmu yang harus kita miliki, ya niat yang baik, ya kesabaran, ya keikhlasan, yang memang semua empat ini adalah merupakan min tamamil ibadah, dari cara, dari unsur, dari faktor yang akan dapat menyempurnakan ibadah kepada kita semuanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, meridai kita, merahmati kita, dan menyintai kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan selama Ramadan kita dapat beraktivitas pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.